Salam sobat-sobat gosip rohani. Jumpa kembali dengan saya RD Abel, Pastor Paroki Roh Kudus Babakan dalam acara Gosip Rohani, makin digosok, makin sip. Jangan lupa like, subscribe dan share ke teman-teman, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan gosip-gosip rohani teraktual dari kami. Hari ini Romo kedatangan dua orang tamu frater yang ganteng ini, Frater Tony dan Frater Angel. Hari ini kita akan menanyakan beberapa gosip teraktual tentang siapa sih seorang frater itu dan siapkah mereka berdua untuk tidak menikah alias jomblo abadi. Sebelumnya mari kita mendengarkan perkenalan dari Frater Tony lebih dulu, nama lengkap, sapaan dan asal. Baik, perkenalkan nama saya Antonius William Nope, biasa disapa Frater Tony. Saya berasal dari Keva Menanu Timor. Terima kasih untuk Frater Tony atas perkenalannya. Frater Tony, kita langsung saja ya. Berapa tahun sih sebenarnya seseorang tuh menjalani masa kefrateran? Waktu yang dihabiskan untuk menjalani masa frateran itu, kalau yang mulusnya ya Romo ya, Ya, itu hitung dari biasa 9 tahunan lah. 9 tahunan. Kan kita pertama setahun itu kita TOR. Lalu kita punya 4 tahun itu filsafat S1. Filsafat S1-nya. Lalu ada 2 tahun untuk tahun orientasi pastoral, TOP. Oh, yang seperti yang Frater Tony jalani sekarang. Sekarang saya jalani ini. Lalu setelah 2 tahun TOP, kami kembali ke formasi 2 tahun lagi untuk ambil gelar S2, teologa. Oh, berarti 9 tahun kurang lebih. Dan itu kalau lancar 9 tahun ya? Kalau lancar 9 tahun. Bisa mungkin 10 tahun. Oh, ada yang top tambah atau apa namanya? Mungkin tambahan TOP lagi, Romo. Oh, begitu. Berarti mungkin ya terlalu mencintai keuskupan mungkin. Oh iya. Frater Tony sekarang tingkat berapa sih? Saya sekarang, kalau saya ini kan kuliahnya di Rita Piret, Romo. Kalau misalnya di Rita Piret, frater-frater top itu tidak masuk hitungan dalam tingkat itu. Jadi kalau misalnya di Rita Piret yang S1 itu kan 4 tahun. Itu 4 mereka tahun. hitunglah tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Ya. Tapi kalau waktu top berhentilah di situ, nggak termasuk dalam hitungan tingkat itu. Nanti setelah 2 tahun selesai, kembali ke Rita Piret, masuk pasca sarjana itu baru lanjutin lagi tingkat 5. Oh, berarti topnya Rita Piret itu berapa tahun sih? 2 tahun. Oh, 2 tahun wajib ya? Wajib 2 Tidak ada 1 tahun? Mungkin dalam hal-hal luar biasa mungkin. Ya siapa tahu ada yang top 1 tahun, tapi selama ini tidak ada ya? Terjadi 2 tahun. 2 tahun ya. 3 tahun. Nah, di tempat kuliahnya Frater Tony itu kan namanya di tempat kuliah, namanya universitas atau sekolah tinggi kan mungkin adalah beragam anggota atau mahasiswa-mahasiswi. Ada tidak ceweknya? Ada, Romo. Kami ada. Ada juga sih peminat awam mahasiswi itu yang mau belajar filsafat di Ledalero itu. Kalau misalnya kayak contohnya angkatan saya, kami tuh dari misalnya 100 orang, 100 orang. Mahasiswinya itu hanya 3 orang sih biasanya. Oh, 3 orang. Ya, hanya 3 orang. Terpujilah mereka di antara para pria ya. Ada susternya apa enggak? Susternya ada. Ada juga ya. Ada juga. Oh, 3 orang tuh mungkin salah 2 atau salah satu suster. Salah satu Oh iya, suster. Suster ya. Jadi mereka itu biasanya setelah menamatkan studi S1 mereka jadi apa sih teman-teman cewek itu? Kurang tahu ya Romo ya, tapi biasanya pada umumnya mungkin ada guru agama kayak apa? Ke guru agama sih Romo. Guru agama. Ya. Oh. Sekarang belakangan ini sih mungkin mahasiswinya jumlahnya lebih banyak Romo, karena sebelumnya Ledalero itu kan kita hanya punya filsafat dan teologi. Ya. Tapi pas terakhir saya tingkat 4 itu sudah dibuka pendidikan agama Kristen. Jadi banyak tuh dari SMA mahasiswa awam yang bergabung ke Ledalero. Oh, berarti mungkin mereka sasarnya mau jadi guru agama ya? Sasarannya mungkin guru agama. Jadi guru agama.
Frater Tony kan memilih untuk ini menjadi calon imam diocesan ini. Apa sih yang memotivasi Frater Tony? Oke, pertama kalau yang menjadi imam diocesan itu kan berhubungan saya seminarinya di Bali sini, Romo, di Seminari Roh Kudus Tuke. Ya. Nah, jadi mungkin karena motivasi waktu itu motivasi anak SMA lah, masih kayak enaknya di Bali ini ada euforia Balinya. Jadi Euforia Bali itu apa sih yang waktu itu menarik engkau? Beda aja sih, Romo, kan saya waktu itu tinggalnya di Jakarta kan waktu saya hanya Jakarta. sekolahnya di Bali. Jadi beda kan Jakarta sama Bali. Di Bali tuh kita lihat bisa lihat banyak bule, tempatnya bagus, banyak tempat wisatanya kan. Jadi makanya kita semangat, kita pilih Imam Diocesan Denpasar aja tuh kan. Itu pertama di awal-awalnya lah. Lalu pas kelas 3 SMA biasanya sebelum selesai tahun ajaran itu kami yang kelas 3 SMA itu pergi untuk retret kan. Pergi untuk retret. Ya, Retretnya di mana waktu itu? Waktu angkatan saya itu kami retret di Tabanan, Romo. Oh, di Tabanan. Waktu itu. Nah, pas di Tabanan itulah saya mulai motivasi-motivasi yang lebih serius itu mulai muncul kan. Pemberi retretnya siapa sih? Waktu itu Romo Baby. Oh, Romo Baby. Oh iya. Tadi langsung dimotivasi untuk mungkin menjadi calon imam projo saja, projo Denpasar ya. Ini kita menjadi calon imam saat ini dan nanti kalau Tuhan Allah pilih kan Frater Tony akan menjadi imam seperti Romo. Nah, sudah siapkah Frater Tony untuk tidak menikah seumur hidup? Oke, kalau biasa kalau memang ada pertanyaan kayak gitu sih, Romo. Dan biasa orang cenderung bilang bahwa enak lo menikah tuh nanti kamu happy, bahagia kan, Romo. Lalu saya mikir kayak teman-teman ada yang ganggu begitu? Iya, apalagi teman-teman yang sama-sama seminari tapi setelah lulus mereka lanjut kuliah biasa. Itu kan baca pamer-pamerin tuh foto-foto sama pacarnya kan. Lalu begitu. Tapi menurut saya kan gimana ya, Romo? Kebahagiaan itu kan kita tidak hanya kita peroleh dari menikah saja kan. Iya. Saya ada banyak cara untuk bahagia dan saya memilih berada di jalan ini untuk bahagia. Berada di jalan ini untuk bahagia. Jadi artinya bahwa ini adalah pilihan bebas Frater Tony. Pilihan bebas saya. Bahwa tidak harus menikah untuk bisa berbahagia, tapi bisa juga berbahagia melalui tidak menikah dalam artian menjadi seorang imam. Mungkin orang bilang kita bahagia dan mencintai satu insan manusia saja, tapi untuk saya lebih bahagia lagi mencintai banyak manusia. Umat-umat. Maksudnya apa tuh? Kalau misalnya orang cenderung mikir kita bahagia cinta sama satu orang, pasangannya misalnya kan. Oh ya, pasangannya. Lalu saya kalau dengan saya menikah maksudnya. Ya, dengan menikah. Lalu saya dengan berada di jalan ini saya lebih merasa luar biasa karena saya tidak hanya mencintai satu orang, tapi saya juga belajar untuk mencintai banyak orang dalam artian umat-umat. Dalam artian umat. Jadi ya, ketika nanti Frater Tony ditabiskan, Frater Tony bisa melayani lebih banyak orang. Lebih banyak orang. Bisa mengenal lebih banyak orang. Jadi lebih luas ya, cintanya lebih luas. Ya. Mungkin kembali ke cinta Kristiani ya, cinta agape ya. Cinta agape. Jadi tidak lagi terjebak pada cinta eros ya. Ya. Eros dan filial ya. Tapi lebih pada cinta agape, cinta yang harus tanpa batas, tanpa perhitungan untung dan rugi. Benar sekali. Sebagaimana cinta Kristus ya. Itu luar biasa. Frater Tony, sekarang mungkin kita sedikit bergeser dulu ke Frater Ganteng di sebelah saya ini. Mari kita mendengarkan perkenalan, nama lengkap, sapaan, dan asal dari mana. Silakan. Halo sobat-sobat semua, perkenalkan nama lengkap saya Frater Aprianus Angelius Vautnine, biasanya disapa Frater Angel yang malaikat. Lalu asal saya dari Keva Menanu, tapi tidak 100% Keva juga. Tapi bapak saya Keva Menanu Timor, mama saya Bali. Oh begitu. Ya. Oh rumpu-rampe ya, campur aduk. Ya. Gitu, itu namanya apa ya? Timur Bali, Timbal. Timur Bali. Atau Bali Timur. Bisa dong. Frater Angel. Ini kan biar sedikit memperkenalkanlah. Apa sih nama tempat kuliahnya Frater? Di mana tempat itu? Kan banyak orang tidak tahu ini. Nah, coba Frater Angel memperkenalkan sedikit itu.
Oke, jadi setelah yang tadi dijelaskan Frater Tony itu, jadi tahap pendidikan seorang calon imam itu ada yang 4 tahun, 6 tahun untuk pendidikan menengah. Jadi di seminari menengah, calon-calon dipersiapkan sejak dini untuk mengenal lebih dalam soal menjadi calon imam. Nah, seminari-seminari yang ada kebetulan saya bersekolah di seminari menengah Roh Kudus di Tukes ini. Lalu setelah menyelesaikan itu, kita melanjutkan pendidikan di seminari tinggi. Dari seminari menengah ke seminari tinggi, Romo. Ya. Seminari tinggi kami bernama Seminari Tinggi Interdiocesan Santo Petrus Rita Piret di Maumere Flores, NTT. Itu untuk calon imam diosesan. Lalu kami kuliah di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledelero Maumere juga. Oh, Ledelero Maumere. Ledelero, Itu berapa jaraknya dari Rita Piret? Sekitar 1 kilo mungkin. 1,5 kiloan. 1,5 kiloan. Pokoknya jalannya turun saja. Oh, jalan turun saja. Kalau perginya, Nah, untuk kuliah. perginya turun. Kalau pulangnya pulangnya berarti naik. pada tanjakan. Iya. Ngos-ngosan berarti ya. Frater Angel, coba menjelaskan kepada sobat-sobat gosip rohani ini. Ada berapa orang atau berapa kongregasi atau komunitas yang berkuliah di STF Ledelero itu? Oke. Jadi tentunya ada banyak kongregasi yang bersekolah di Sekolah Tinggi Filsafat ini. Kalau yang tadi dijelaskan oleh Frater Tony itu sudah ada awam, sudah ada kami dari Seminari Tinggi Rita Piret, calon imam projo dari 5 keuskupan. Lalu setelah itu ada kongregasi Sahabat, 5 keuskupan itu apa saja? Oh ya. Supaya orang tahu. Jadi pertama kami Keuskupan Denpasar, lalu ada Keuskupan Ruteng. Oh, Keuskupan Ruteng, Manggarai ya. Manggarai. Terus ada Keuskupan Agung Ende. Keuskupan Agung Ende, lalu ada Keuskupan Maumere dan Keuskupan Larantuka. Jadi ada 5 keuskupan yang dididik, dibina di Seminari Tinggi Rita Piret dan bersekolah juga di STF Ledelero. Lalu setelah itu ada Serikat Sabda Allah SVD. Ya, Societas Verbi Divini. Juga bersekolah di situ. Lalu ada Biara Karmel. Oh, Karmel ada juga di sana. Ya. Lalu ada Biara Scalabrinian. Oh, Scalabrinian. Ada Biara Vokasionis. Rogationis. Apa lagi ya, lupa saya. Kamelian terus Bernabit juga ada, Bernabita. Itu baru ya. Baru. Terus ada Biara Hati Kudus. Ya, yang frater-frater BHK itu. Oh, BHK. Itu juga sekolah di situ. Jadi ada banyak sebenarnya, Romo, tapi yang kami tahu tuh hanya itu saja. Dan itu biasanya untuk satu kelas atau satu tingkat itu berkisar 100 lebih orang. 100 lebih orang. Satu tingkat. Itu sudah berbaur dari semua biara itu. Itu satu kelas atau 2 kelas? Biasa satu tingkat tuh. Dulu satu kelas semua. Tapi sekarang karena sudah terlalu banyak, jadi disekat jadi 2 kelas. Ada 2 kelas. Oh, dari satu angkatan menjadi 2 kelas. Ya. Tapi kalau dihitung seluruh itu bisa 100 lebih. 100 lebih. Banyak ya? Iya. Itu berarti Frater Angel kira-kira kenal mereka semua apa tidak? Kalau selama kuliah S1 sih, ya hanya tahu kenal muka. Kalau berbaur ya, tapi untuk kenal lebih dalam tuh kurang terlalu karena waktu kuliah yang juga sedikit, lalu kami harus balik lebih cepat ke biara. Oh. Jadi begitu. Kecuali kalau sesama Rita Piret pasti Sesama tahu Rita Piret, ya. Kalau teman-teman dari biara SVD lebih kenal. Kalau biara-biara yang teman-teman yang biaranya di Maumere itu terkadang mereka lebih buru-buru untuk pulang. Karena mereka ditunggu kan. Oh, ditunggu mobil. Jadi mau bertemu atau sekedar bersenda gurau juga nggak bisa karena mereka ditunggu. Oh, sudah ditunggu. Oto ya, istilah kita di sana. Oto yang sudah tunggu. Frater Angel, ini kan orang belum terlalu tahu ini apa bedanya antara imam diosesan dan imam kongregasi. So, Frater Angel kira-kira menjelaskan sedikit apa sih bedanya calon imam untuk imam diosesan dan calon imam untuk kongregasi atau biara.
Oke. Jadi banyak sih sebenarnya pertanyaan dari umat soal ini, Romo. Soal apa sih sebenarnya kok ada di belakangnya gelarnya beda-beda? Oh iya. Kok ini apa sih bedanya ini? Misalkan Imam SVD, Imam Karmel, Imam Projo itu apa sih gitu. Jadi secara umum imam-imam diocesan seperti Romo dan kami calon imam diocesan itu adalah para gembala yang berada di wilayah suatu kuskupan atau Oh dioses. ya, terikat dalam wilayah keuskupan. Ya. Ah. Dengan uskup sebagai pemimpin, dengan uskup diocesan yang berada di wilayah itu sebagai pemimpin. Lalu bedanya dengan kongregasi lain, mereka melamar untuk masuk ke biara dengan spiritualitas tertentu. Spiritualitas tertentu yang mereka anggap menarik. Seperti misalkan yang paling kita kenal lah, Serikat Sabda Allah, Serikat SVD, itu dengan spiritualitas seorang Arnold Jansen. Oh, berarti Santo Arnold semacam apa? Jansen. Semangat hidup ya. Semangat hidup, ya. Semangat hidup, roh penggerak. Roh penggerak, ya. Dan itu kan tergantung minat orang juga, dan masih banyak lagi hal yang hal yang menggerakkan orang untuk melamar ke sini, melamar ke sana. Tapi itu ciri khas, dan yang paling penting juga kalau imam projo atau imam diocesan itu hanya bertugas di tempat atau keuskupan di mana dia melamar. Sedangkan kalau imam biarawan atau imam kongregasi, dia bisa diutus kemana saja di seluruh dunia untuk mewartakan sabda Allah. Jadi intinya kita tetap satu tujuan untuk melayani Tuhan dan sesama, tapi kita berada dalam merek-merek yang berbeda seperti itu. Seperti kayak kecap gitu. Seperti misalkan cabango atau kecap, sama-sama untuk memaniskan makanan, tapi mereknya beda-beda gitu. Sama-sama tujuannya sama. Tujuan sama ya, untuk melayani Tuhan dan sesama ya. Hanya lebih pada ya, calon imam projo nanti akan terikat kepada wilayah keuskupan tertentu, dia tidak bisa nyebrang. Ya. Jadi kalau dia nyebrang berarti tanda-tanda itu tidak taat itu berarti. Frater Angel, selama sekarang Frater Angel top tahun keberapa? Saya top tahun kedua. Top tahun kedua ya. Dari seminari kecil sampai sekarang nih, ada suka dukanya apa enggak sih? Oh, jelas pasti banyak, Romo. Pasti banyak ya. Ya, jujur sampai saat ini saya bahagia dengan jalan panggilan ini. Dan mudah-mudahan seterusnya Romo ya, sampai jadi Bapak Romo ya. Seperti Romo sekarang. Tidak lama lagi lah. Ya. Jadi suka duka tuh pasti dialami oleh setiap manusia, dan termasuk diri saya sendiri yang adalah seorang calon imam, Romo. Jadi suka duka ya, kalau sukanya bisa berkumpul bersama teman-teman, banyak teman-teman satu hati satu panggilan ya, berkumpul bersama dan tidak pernah merasa kesepian. Satu hati aneka wajah, itu SVD punya. Oh iya, itu. Mengutip. Jadi itu maksudnya tidak pernah kesepian dalam arti selalu ada banyak teman, banyak cerita yang ada. Jadi kalau misalkan di seminari kecil atau bahkan di seminari tinggi, ketika kita berkumpul ada banyak hal yang baru atau yang lama yang kita ceritakan bersama, dan itu menjadi suatu kebahagiaan tersendiri. Dan ada banyak suka-suka yang lain, seperti misalkan ya maksudnya bahagia lah dengan jalan panggilan ini. Dan kalau misalkan duka ya sedih lah kalau misalkan kan nggak bisa berjumpa dengan keluarga karena harus jauh dari orang tua, dengan tempat pendidikan yang lumayan jauh begitu. Dan mungkin ketika jadi imam juga kita akan akses untuk bertemu dengan keluarga kita akan semakin sedikit. Keluarganya Frater Angel lebih banyak di mana adanya? Kalau keluarga dari mama saya di Sesetan, loh. Oh, keluarga dari mama di Sesetan. Di pasar sini. Dekat dong. Kalau keluarga bapak berijab Kiva semua. Gitu, Romo. Jadi suka duka yang dialami pasti ada dan pasti mewarnai hidup. Tapi bagaimana cara kita untuk tetap bertahan pada pilihan yang sudah kita pilih, atau termasuk yang saya pilih ini, Romo. Itu yang memampukan saya untuk tetap bahagia dengan apa yang saya jalani sekarang gitu. Oh, tetap bahagia dan apa yang sudah Frater jalani sekarang ya. Frater Angel tentu tahu lah bahwa menjadi seorang calon imam kan nanti
ujungnya begitu ditabiskan, frater kan tidak boleh menikah. Iya. Nah, sudah siapkah frater untuk itu? Iya, Romo. Ah, itu juga banyak pertanyaan tuh dari teman-teman saya tuh yang udah keluar dari seminari. Oh, yang sudah keluar Iya. dari seminari. Dia bilang, wah, kamu tuh siap nggak nanti jadi romo nggak nikah tuh? Lihat kamu itu. Oh, akhirnya mereka membanding-bandingkan. Oh, mereka datang promosi di promosi seminari. lagi. Siapa tahu pengen ikut gitu. Tapi itu yang kembali lagi kepada diri kita masing-masing seperti yang Frater Tony jelaskan. Kebahagiaan itu kita sendiri yang tentukan, bukan orang lain, bukan siapapun. Jadi kalau kita merasa nyaman dengan apa pilihan kita, itu yang harus kita jalani, Romo. Dan jujur memang motivasi saya untuk menjadi calon imam projo itu pertama memang motivasi umum Romo untuk melayani Tuhan dan sesama. Ya, biasa itu. Ya, tapi motivasi lain karena melihat kita melihat regenerasi aja Romo ya. Nah, jadi kita melihat Keuskupan Denpasar itu imamnya termasuk sedikit, ya, termasuk sedikit Romo. Dan juga penerusnya juga sedikit ketika saya melamar pada saat itu. Jadi saya berkaca pada itu dan saya melihat kalau misalkan semua berpikiran untuk tidak melanjutkan, terus tongkat estafet kepemimpinan untuk menjadi gembala ini siapa yang harus Siapa melanjutkan? suruh pimpin misa? Iya, siapa yang masa orang siapa kan gitu mungkin. Masa ketua lingkungan? Jadi saya kita melihat ya Romo senior, Romo Marcel gitu. Romo Subagel lah, Romo siapa kan. Romo Hadi juga Romo sudah tua semua. Akhirnya saya berpikir ketika saya kelas 3 saya Romo Hadi masih muda lah. Masih Romo. Bro. Jadi saya berkaca pada itu kalau misalkan generasi muda tidak ada yang melanjutkan terus siapa gitu loh. Akhirnya saya melihat itu dan saya ingin melanjutkan ini. Ada kepedulian frater ya untuk bagaimana sih karya pelayanan dalam gerejanya tetap berlangsung selama-lamanya. Terkhusus dalam lingkup diosesan itu. Diosesannya. Jadi itu yang menjadi motivasi khusus saya, mengapa saya sampai sekarang masih bahagia dengan jalan panggilan ini. Karena melihat bahwa ini butuh penerus gitu loh. Dan ya gitu loh. Baik, Frater Angel. Angkatannya Frater Angel dari Tor itu sampai dengan sekarang berapa yang masih bertahan dan masuk awal Tor berapa orang? Oke, Romo. Jadi ketika masuk pertama ke Seminari Tinggi, angkatan kami untuk yang keseluruhan Romo ya. Ya, keseluruhan. Keuskupan ya. Itu 53. 53 untuk diri tapi rata-rata semua keuskupan. Ya, 5 keuskupan itu. 53 terus dengan berjalannya waktu yang sekarang memutuskan masih bertahan di medan pastoral itu tinggal 30-an. Tinggal 30-an ya. Oh ya, memang biasanya nanti mungkin kamu kembali, mungkin ada yang akan mundur apa. Itulah dinamika panggilan ya. Jadi memang kita dulu kami pun sama. Jadi ada yang masuk, kami angkatan 45. Masuk sampai kami tabisan itu 11. Oh iya. Tambah dengan satu yang sebenarnya dia di atasnya kami, nembeng di situ jadi 12. Jadi 12 rasul. Lalu pertanyaannya siapakah akan menjadi Yudas? Nah, itu. Semoga jangan dulu. Nanti kan tentu fraternya akan berkarya di Keuskupan Denpasar. Itu wilayahnya kita kan ada 2 itu. Iya, 2. Jadi Provinsi Bali ini dan Provinsi NTB. Frater Angel siap tidak kalau nanti diutus ke NTB jauh dari Bali? Oke, itu sudah konsekuensi Romo dari pilihan yang kita ini. Jadi mau diutus kemanapun itu termasuk dalam salah satu kaul seorang imam itu kaul ketaatan. Jadi dimanapun diutus harus siap. Tidak boleh mengeluh, tidak boleh protes atau apa, harus taat. Harus taat ya. Kalau SK sudah turun berarti harus jalan. Harus jalan, bro. Jangan nanti ini apa propaganda umat suruh lobi Bapak Uskup untuk batalkan SK. Jadi tetap apa ya? Menghargai janji ya, janji imamat itu ya. Ketika ditabiskan kan nanti pasti frater akan mengalami, Bapak Uskup akan bertanya,
maukah engkau taat kepada saya dan para pengganti saya? Itu bahasa pamungkas, Pak. Pamungkas. Kau tidak bisa lawan lagi itu. Iya, Romo. Jadi siapapun uskupnya tentu kita harus belajar taat. Iya. Mungkin sebagai closing, Frater Angel silakan mempromosikan panggilan hidupmu kepada sobat-sobat muda mungkin ya, yang saat ini masih bimbang, belum memutuskan arah hidup, entahkah mau menikah ataukah mungkin masih ada harapan untuk engkau pengaruhi mereka untuk mengikuti jalanmu. Sekalian aja promosi, Romo ya. Iya. Jadi sobat-sobat muda terkhusus yang laki-laki maupun yang perempuan, kalau laki-laki jadi Romo, kalau perempuan jadi suster. Ya. Jadi jangan pernah takut untuk menjadi imam Tuhan atau menjadi pelayan Tuhan. Karena pilihan menjadi imam Tuhan atau menjadi pilihan pelayan Tuhan adalah pilihan yang membahagiakan. Dan jangan pernah takut misalkan, nanti di seminari menengah misalkan, nanti makannya nggak enak, atau nanti sama laki-laki aja. Itu kan biasa keluhan dari anak-anak muda sekarang. Tapi seminari itu tempat yang paling indah bagi kita untuk merefleksikan tentang panggilan, untuk menikmati masa-masa muda kita, tentang belajar untuk mengikuti Yesus secara lebih baik. Dan ketika nanti itu akan berproses, nanti menjadi calon imam itu akan menjadi proses refleksi yang panjang sekali. Dan ketika jadi imam tentu refleksi itu akan terus berlanjut. Dan jadi untuk terkhusus untuk yang di Paroki Babakan nih. Oh ya, Paroki Babakan harus promosi di Paroki Babakan. Jadi kan masih ada yang masih sekolah di seminari, ada frater kita, Frater Lintang masih ada di seminari tinggi. Halo Frater Lintang. Gitu. Jadi jangan pernah takut untuk melanjutkan tongkat regenerasi untuk menjadi calon imam. Jadi calon imam itu membahagiakan. Jadi mari saudara-saudara, anak-anak muda yang masih skami atau yang masih UMK yang ingin tertarik untuk menjadi imam atau menjadi suster, jangan pernah takut, mari bergabung bersama kami. Baik, terima kasih Frater Angel. Baik, sebagai penutup mungkin Frater Tony bisa mempromosikan panggilan kepada sobat-sobat muda yang di rumah. Siapa tahu bisa mengikuti jejakmu lah. Baik Romo, untuk sahabat-sahabat muda siapapun di luar sana, mungkin seringkali kita dalam menjalani hidup kita lebih cenderung memenuhi kebutuhan hidup kita. Sampai kita lupa satu hal yang paling penting, Romo. Apa itu? Bahwa Tuhan juga membutuhkan kita. Aduh, luar biasa. Jadi bagi siapapun di luar sana, kaum muda-mudi yang merasa terpanggil oleh Tuhan, jangan takut untuk bergabung. Jalan bersama Yesus itu adalah jalan yang membahagiakan. Luar biasa. Terima kasih Frater Tony sudah mendampingi bersama dengan Frater Angel yang luar biasa untuk acara hari ini, mengenal sedikit tentang siapa itu calon imam dan siapa itu imam diosisan dan imam kongregasi. Terima kasih sobat-sobat Gosip Rohani. Hari ini kita sudah menyaksikan kesaksian dua frater kita yang luar biasa dalam acara Gosip Rohani. Semakin digosok, semakin sip.